Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Mimin. Untuk kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah anime bergenre mecha. Itu tuh genre robot-robotan. Anime ini berjudul Ego no Daika, menceritakan harga sebuah senyuman seorang putri yang masih anak-anak, yang harus memimpin sebuah kerajaan menuju kedamaian untuk rakyatnya. Sebelum dimulai, ayo bantu channel ini menuju 500 subscriber. Juga jangan lupa like dan share video ini. Kalau sudah, kita mulai. Inilah alur cerita Ego no Daika. Ikuze! Dahulu kala ketika planet bumi yang ditinggali oleh umat manusia sudah tidak layak huni, umat manusia pun berencana mencari planet baru. Setelah menemukan planet baru, mereka pun mengeluarkan mesin nano untuk membuat planet itu layak huni. Tapi coba kita bayangkan, kenapa itu umat manusia tidak menggunakan mesin nano itu untuk mengobati planet bumi, benar bukan? Lanjut. Sisa-sisa mesin nano pun mengendap ke dalam tanah dan menjadi sebuah charge lavis. Nah, apa itu charge lavis? Benda ini cukup penting dalam cerita ini. Jadi, charge lavis adalah sebuah endapan mesin nano dan menjadi mineral permata charge lavis. Di zaman ini, berguna sebagai sumber daya yang tidak bisa habis. Charge lavis ini bisa digunakan untuk tenaga seperti mesin tempur, kendaraan, dan masih banyak yang lainnya. Umat manusia pun membuat peradaban, yaitu Kerajaan Grandiga, Kerajaan Perdelama, dan salah satunya adalah Kerajaan Soleil, dipimpin oleh Raja dan Ratu Soleil. Mereka memiliki seorang bayi yang bernama Yuki Soleil. Di saat kelahiran Putri Yuki, terdapat orang-orang kepercayaan kerajaan, yaitu Izana dengan istrinya Elisa, juga Harold bersama istrinya Adele, dan mereka berjanji akan menjaga senyuman Putri Yuki. Selain keempat orang kepercayaan tersebut, ada keluarga Ingram yang selalu beberapa generasi telah mengabdi menjadi pelindung keluarga kerajaan. Beliau memiliki seorang anak kecil bernama Joshua Ingram. Kemudian, Kerajaan Soleil mengumumkan hasil kerjasama Kerajaan Soleil dan ilmuwan Grandiga, yaitu menciptakan charge lavis baru dengan kekuatan yang lebih hebat. Saat acara tersebut, terdapat seorang ilmuwan bernama Layla-san. Dia datang bersama buah hatinya yang selalu memegang bola mainan. Namun, tiba-tiba terjadi sebuah pemberontakan dari pihak Perdelama. Mereka menyatakan bahwa charge baru buatan Kerajaan Soleil sangatlah berbahaya. Mereka mengancam bila tidak dihancurkan, maka mereka akan membunuh semua orang yang ada dalam acara tersebut. Dan terjadilah chaos di antara kedua kubu. Ayah Joshua pun mengorbankan diri untuk melindungi Raja Soleil. Para pemberontak mulai meledakkan setiap tempat di gedung. Adele, istri Harold, menuntun keluarga kerajaan untuk lari dari sana. Namun saat ingin memutar jalan, Adele pun terkena tembakan dan meninggal. Setelah kejadian tersebut, banyak sekali korban, salah satunya keluarga Layla-san. Saat melihat bola mainan anaknya di samping reruntuhan yang berdarah, Layla-san pun tidak banyak berharap. Dia pun mencoba berjalan menuju jalan raya dan hampir tertabrak oleh mobil ambulan. Kemudian, Layla-san pun diangkut ke dalam mobil. Ternyata, mobil tersebut membawa keluarga kerajaan. Di sana terlihat ratu yang sudah meninggal dan raja yang sekarat. Juga Putri Yuki yang terus menangis. Tiba-tiba dari tempat tadi terjadi sebuah ledakan besar yang sangat dahsyat. Dari semua kejadian tersebut telah mengerenggut keluarga kerajaan seperti raja dan ratu, ayah Joshua dan Adele, juga para perwira kerajaan Soleil. Setelah 1 bulan, Joshua pun diminta untuk menjadi pelindung Putri Yuki selaku penerus dari keluarga Ingram. Kemudian, ada Layla-san yang baru tersadar setelah menyelamatkan Putri Yuki dari ledakan. Kemudian, Layla-san diminta untuk menjadi pengasuh sekaligus sebagai penasehat Putri Yuki.
12 tahun berlalu, kini Putri Yuki pun akhirnya sudah tumbuh besar menjadi perempuan yang cantik. Di hari ulang tahun ke-12-nya, Putri Yuki akan dilantik menjadi pemimpin kerajaan Soleil. Bayangkan, di umur ke-12 tahunnya Putri Yuki akan menjadi pemimpin dan harus memegang kendali penuh dari kerajaan, juga memikul beratnya sebuah tanggung jawab. Kemudian datanglah Joshua yang memberitahu bahwa acara akan dimulai. Terlihat saat Putri Yuki usil kepada Joshua, mereka sangat akrab, bahkan seperti saudara sendiri. Acara pun akan segera dimulai. Putri Yuki pun mulai bersiap-siap sambil dibantu oleh Layla-san. Saat akan naik ke panggung, Putri Yuki mulai merasa gugup. Membuatnya saat berjalan, Putri Yuki tersandung oleh kakinya sendiri dan membuat Putri Yuki melakukan aksi jungkir balik yang diakhiri sikap sempurna. Hal itu malah membuat para penonton yang hadir menjadi kagum. Kemudian, Putri Yuki menyatakan dengan umur 12 tahunnya, kini Putri Yuki resmi menjadi pemimpin kerajaan Soleil. Dan perayaan pun dimulai. Hari-hari Putri Yuki menjadi seorang pemimpin pun dimulai. Diawali dengan menyetujui setiap kegiatan yang ada di kerajaan. Karena Putri Yuki masih muda, maka pekerjaan seperti itu pun lumayan membuatnya lelah. Di sela-sela kesibukan tersebut, Putri Yuki selalu pergi bersama Joshua ke tempat patung orang tuanya, secara diam-diam untuk mengenang kedua orang tuanya. Kembali lagi di kerajaan, Putri Yuki bersama yang lainnya mendapatkan informasi dari Harold. Kini Harold sudah menjadi Grandmaster atau Panglima setara dengan ayah Joshua dulu. Harold juga membawa kedua muridnya, yaitu si kembar, yaitu Yuni dan Lune. Mereka mengatakan bahwa kerajaan Grandiga mulai melewati perbatasan. Maka Harold mengajak Joshua untuk ikut berperang bersama mereka. Joshua pun mulai bersiap-siap untuk berangkat. Sebelum pergi, dia memberi sebuah boneka kepada Putri Yuki untuk selalu mengingatnya. Tetapi Putri Yuki malah mengembalikannya dan bilang kepada Joshua untuk memberikannya saat pulang dari pertempuran. Mereka pun sampai di perbatasan dan siap memulai pertempuran. Awalnya pasukan Soleil berhasil memojokkan lawan. Namun karena pertahanan menurun, alhasil pasukan kerajaan Grandiga mulai menerobos maju. Di sini saat si kembar terpojok, muncul Joshua untuk unjuk gigi dengan keahliannya. Namun karena terlalu semangat mengakibatkan Joshua mengalami kerusakan parah pada robotnya. Ternyata serpihan kaca mengenai perut Joshua dan pasukan pun mundur dari medan pertempuran. Setelah mengetahui bahwa kapal pasukan Soleil sudah kembali, Yuki bersama Izana dan Layla pun pergi untuk menemui Joshua. Namun saat sampai di sana, Harold mengatakan Joshua baru saja meninggal dunia. Di detik-detik terakhir, Joshua tetap saja memegang boneka untuk Putri Yuki. Sontak Putri Yuki tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan Putri Yuki pun berteriak histeris. Di sisi lain, pasukan Grandiga pun mengalami banyak korban. Kemudian prajurit yang tersisa pun dijadikan sebuah kelompok khusus dipimpin oleh Letnan Gail. Dari salah satu prajurit terdapat seorang perempuan bernama Stella Shining. Sedikit flashback Stella Shining. Stella Shining adalah anak yang ditemukan oleh Letnan Gail saat kerajaan Soleil diserang. Kemudian dia diadopsi oleh suatu keluarga biasa. Namun, saat keuangan keluarga menipis, Stella pun mulai disisihkan oleh keluarga tersebut dan mulai membenci Stella. Stella juga dipaksa agar selalu tersenyum saat keadaan apapun. Merasa tidak nyaman, Stella pun kabur dan ingin menjadi prajurit Grandiga untuk bertahan hidup. Di kerajaan Soleil, pasukan Grandiga mulai menguasai daerah kerajaan. Maka Izana dan Harold pun meminta pasukan yang tersisa untuk mengevakuasi warga yang terancam oleh pasukan Grandiga. Sedangkan Putri Yuki masih merenung di kamarnya karena kepergian Joshua. Pengevakuasian pun dimulai. Orang-orang tersisa dimasukkan ke dalam mobil pengangkut. Namun naas, pasukan Soleil dan orang-orang yang dievakuasi terkepung oleh pasukan Grandiga dan mereka pun dibantai oleh pasukan Grandiga.
Kemudian, orang yang memimpin dari pasukan Grandiga, Komandan Fine, meminta pasukan Letnan Gale untuk pergi mengintai di daerah hutan. Saat di hutan, pasukan Gale dengan hati-hati melihat sekeliling. Tiba-tiba, muncul serangan dari pasukan Soleil. Di sini, Yuna menunjukkan keahlian bertempurnya. Namun, karena kekurangan pasukan, Yuna terpaksa mundur. Ternyata Yuna terkena serangan dan untungnya itu luka ringan. Putri Yuki pun berencana untuk menyerahkan diri kepada Kekaisaran Grandiga agar konflik cepat usai. Namun Layla San memberikan saran untuk pergi saja dari Kerajaan Soleil dan tinggal di Kerajaan Soleil bagian barat, sambil membuat rencana ke depannya. Kemudian hal tersebut dipertimbangkan oleh Izana dan Harold. Kemudian rencana pelarian Putri Yuki pun dimulai dengan mengevakuasi warga yang tersisa di kerajaan. Dari warga tersebut ada putri dan istri Izana yang ikut evakuasi. Di sini Elisa San terlihat sedang mengandung anak keduanya. Dikarenakan kerajaan Grandiga semakin mendekati kerajaan Soleil, maka pelarian pun dipercepat. Tapi di sini Izana malah tinggal di kerajaan Soleil demi keamanan Putri Yuki itu sendiri, dan yang lain pun pergi dari kerajaan. Kemudian Izana meminta kepada Putri Yuki dan yang lainnya untuk menjaga Elisa dan putrinya, juga anak dalam kandungan Elisa. Kemudian kerajaan dikuasai oleh pasukan Grandiga. Di sana juga terdapat pasukan Gale dan Stella. Kemudian Izana dijadikan tawanan oleh kerajaan Grandiga. Setelah itu, Komandan Fine berbicara kepada Kaisar Grandiga tentang pelarian Putri Yuki. Di antaranya, dan ternyata alasan peperangan Grandiga dan Kerajaan Soleil adalah untuk menghentikan Kerajaan Soleil memproduksi charge baru. Karena itu berbahaya, namun Kerajaan Soleil tetap ingin mengembangkan untuk kemajuan. Jadi kesimpulannya, Grandiga sependapat dengan Kerajaan Perdalama tentang eksperimen charge baru karena sangat berbahaya dan bisa mengancam ekosistem planet ini. Di sisi lain, Izana sedang memikirkan nama untuk anaknya. Setiap tindakan yang dilakukan Izana, pelayan dari Grandiga akan mengeceknya kalau ada hal yang mencurigakan. Di malam harinya, Izana sudah membulatkan tekadnya. Izana pun meminta pendapat kepada si pelayan untuk nama anaknya. Namun, si pelayan tertipu dan langsung Izana memukulnya, juga mengambil senapan milik si pelayan. Izana pun pergi ke ruangan informasi dan membuka akses data milik Grandiga. Izana terkejut dengan isi data tersebut dan langsung menghubungi Putri Yuki. Kemudian, Izana langsung memberikan data tersebut. Namun, karena proses mengirim datanya lama, alhasil Izana ketahuan dan langsung dihujani oleh peluru penjaga. Izana berusaha bertahan dan melindungi pengiriman data agar berhasil. Karena semakin terpojok, Izana pun mengatakan Ciel. Itu adalah nama untuk anak keduanya. Dan artian kebebasan tanpa batas, Izana pun mati dengan memegang foto keluarganya. Putri Yuki dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan dari layar saat-saat terakhir Izana. Dan Putri Yuki pun kembali bersedih kehilangan orang tersayangnya. Kemudian, ternyata Elisa San sudah melahirkan. Dan Putri Yuki dengan terharu menggendongnya dan memberikan nama Ciel sesuai keinginan terakhir Izana. Kemudian para dewan juga Putri Yuki dan yang lainnya mempertimbangkan soal data pemberian Izana. Setelah mengetahui isinya, Putri Yuki berencana untuk membuat sebuah senjata yang sangat kuat dengan kekuatan charge baru untuk menghentikan perang. Di luar halaman, Layla San meminta izin kepada Putri Yuki untuk meneliti charge baru sesuai data dari Izana. Dan Putri Yuki mengizinkannya. Di laboratorium, Layla San, Harold, dan Putri Yuki memulai penelitiannya. Sebagai mantan peneliti charge lapis, Layla San sangat ahli dalam meneliti. Layla San mencoba memberi tekanan kepada charge baru.
Dan mulai terjadi sesuatu, yaitu muncul sebuah aurora alias mesin nano. Layla San pun meningkatkan lagi tekanan kepada charge lapis dan boom! Seketika energi dari charge lapis pun hilang dan mengakibatkan mati listrik di laboratorium. Setelah itu Layla San menjelaskan kenapa charge baru dianggap berbahaya oleh Grandiga dan Perdalama, dikarenakan bila charge baru terlalu dipaksakan, maka akan terjadi sebuah ledakan gelombang energi yang mengakibatkan kerusakan. Pagi harinya, Putri Yuki dan yang lainnya bersiap untuk pergi berperang. Kemudian, Harold menawarkan diri untuk menahan pasukan Grandiga yang menyerbu mereka. Harold dengan pasukan yang tersisa pun bersiap melawan pasukan Grandiga. Dengan lincahnya, Harold melawan pasukan Grandiga. Namun, saat menyerang Stella, Harold dihadang oleh Letnan Gale. Dan beradu senapan. Alhasil, Harold gugur beserta Letnan Gale. Dan ditutup dengan ledakan robot Letnan Gale, membuat kelompok Stella bersedih. Kemudian, kelompok Stella dipimpin oleh Brick. Di malam hari, Stella sedang merenung sambil memegang bola kesayangannya. Dari sini kita tahu bahwa Stella adalah anaknya Layla San. Nih, lihat aja kesamaannya dengan anak dari insiden di awal cerita. Juga kemiripan Stella dengan Layla San. Lanjut. Pagi harinya pasukan Grandiga sedang bersiap-siap. Kemudian, dengan penuh percaya diri, Putri Yuki mendeklarasikan perang dengan menunjukkan senjata baru berupa meriam dengan kekuatan charge baru. Tapi hal itu tidak membuat para pasukan Grandiga ketakutan. Pertempuran pun akan segera dimulai. Tetapi kelompok Stella malah disimpan di daerah hutan. Pasukan Grandiga yang dipimpin oleh Komandan Pine melawan pasukan Soleil yang dipimpin tanpa Putri Yuki. Kemudian pasukan Soleil meluncurkan tembakan peringatan dengan meriam terbaru agar pasukan Grandiga mundur. Di sisi lain, Putri Yuki pergi ke suatu tempat bersama Layla San juga si kembar. Ternyata, mereka dikejar oleh kelompok Stella. Tak sengaja, Stella melihat Putri Yuki dari jendela, membuat Stella penasaran kenapa sang putri malah kabur dari pertempuran. Ternyata, Putri Yuki dan yang lainnya pergi ke tempat penelitian Perdalama, yaitu sebuah menara yang berfungsi mematikan semua energi charge lapis. Putri Yuki dan Layla San mulai mengaktifkan menara, sedangkan si kembar berusaha menghadang kelompok Stella. Akibat kecelakaan, Stella berhasil masuk ke dalam menara. Putri Yuki diminta untuk pergi ke atas menara dan menunggu Layla San. Kemudian, Putri memeluk Layla San untuk terakhir kalinya, dan Putri Yuki pun pergi ke atas menara dan terlihat oleh Stella. Kemudian Stella menodongkan pistol kepada Layla San untuk berhenti, tapi Layla San bilang bahwa sudah terlambat untuk menghentikan segalanya. Saat melihat wajah Stella, Layla San sangat terkejut karena ternyata anaknya yang sudah dianggap mati masih hidup. Tiba-tiba pertempuran di luar mengenai menara, membuat langit-langit di dalam menara runtuh dan akan mengenai Stella. Namun, Layla San mengorbankan diri untuk menyelamatkan Stella dan tertimpa reruntuhan. Dengan luka yang parah karena tertimpa, Layla San meminta Stella untuk menjaga Putri Yuki dan mati tanpa mengatakan bahwa Stella adalah anaknya. Tapi setidaknya Layla San mati dengan tenang, melihat anaknya masih hidup. Stella pun menyusul ke atas menara, dan menara pun mulai siap untuk digunakan.
Di atas menara, Stella bertemu Putri Yuki. Putri Yuki bertanya kemana Layla-san, dan Stella mengatakan bahwa Layla-san tertimpa reruntuhan dan mati. Setelah mendengar itu, Putri Yuki pun kembali merasa sedih. Awalnya Stella bimbang apakah yang dilakukannya benar atau salah. Kemudian Putri Yuki tetap akan mengaktifkan menara. Tanpa disadari, Stella membantu Putri Yuki untuk mengaktifkan menara. Saat tombolnya ditekan, seketika di sekeliling mereka muncul aurora. Dan kemudian aurora tersebut memancar ke penjuru planet, menonaktifkan semua benda yang menggunakan charge lapis. Setelah kejadian itu, Stella dan Putri Yuki berbaring di atas menara sambil menatap langit, yang menandakan sebuah keajaiban akan datang. Kemudian musim panas telah tiba. Berkat penghentian charge lapis akhirnya membuahkan hasil bagi para warga, meskipun masih mengalami sebuah kekacauan. Para warga yang kabur mulai kembali ke kerajaan Soleil. Lalu para pasukan tempur mendapat pekerjaan baru. Hasil sisa-sisa pertempuran kembali diambil untuk sumber daya. Juga para pemimpin kerajaan Soleil mulai berhati-hati dalam melangkah. Juga para petinggi dari para perwira yang gugur, mereka sudah dimakamkan dekat kerajaan. Kemudian Putri Yuki pergi ke panti asuhan korban perang bersama si kembar. Ternyata panti asuhan itu dikelola oleh semua pasukan Letnan Gail. Jadi keinginan Letnan Gail adalah setelah perang India ingin membuat sebuah panti asuhan. Juga Stella yang sekarang menjadi seorang pengasuh di panti asuhan itu. Kini berkat mereka berdua, dunia pun menjadi normal kembali. Dan cerita pun tamat. Oke, itulah cerita Egao no Daika, tapi dengan sudut pandang kebanyakan sang Putri Yuki. Jadi dalam dunia peperangan memanglah harus banyak pengorbanan agar mencapai kedamaian itu sendiri. Bila tidak, pertempuran yang sia-sia hanya akan menghasilkan korban yang sia-sia. Oke, jadi mungkin itu saja alur cerita Egao no Daika dari sudut pandang Putri Yuki. Kalau kalian ingin sudut pandangnya dari Stella Shining, bantu channel ini menuju 500 subscriber, oke? Jangan lupa like dan subscribe. And bye-bye!